Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Love Story in the Series untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana penyesalan Attar yang sangat luar biasa. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Attar yang akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari cafe Love Story. Ya, Attar melakukan hal itu tentunya karena Attar ingin menjauhi Madinah. Karena saat ini Attar merasa bahwa dirinya sudah tidak pantas lagi untuk mengejar cinta Madinah. Attar meminta maaf kepada Madinah karena dirinya selama ini sudah mengganggu Madinah dengan kekonyolannya dan juga dengan ulah-ulah Attar yang membuat Madinah merasa tidak nyaman. Attar pun akhirnya berpamitan kepada Madinah dan juga teman-temannya di cafe Love Story. Pada saat itu Madinah pun sangat khawatir apabila nantinya terjadi sesuatu yang buruk kepada Attar. Madinah pun terus memikirkan tentang Attar. Madinah mencoba menghubungi Attar beberapa kali, namun Attar tetap saja tidak mau untuk menjawab telepon Madinah. Kekhawatiran Madinah pun semakin bertambah mengingat Attar adalah orang yang sangat nekat. Madinah tidak mau apabila nantinya Attar berbuat hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri. Lalu kemudian Madinah pun mencoba untuk menghubungi Rian. Madinah menanyakan kepada Rian tentang keberadaan Attar. Saat itu Rian juga tidak mengetahui tentang keberadaan Attar, sehingga Rian pun mengatakan jika dirinya tidak tahu. Namun Madinah menyuruh Rian untuk menghubungi Attar dan memberitahu kepada Madinah jika Rian mengetahui tentang keberadaan Attar. Dan pada akhirnya Rian pun memberitahukan tentang keberadaan Attar kepada Madinah bahwa saat ini Attar sedang berada di puncak untuk menenangkan diri. Pada saat itu Madinah pun tanpa berpikir panjang, Madinah langsung menyusul Attar ke puncak. Sepanjang jalan Madinah terus saja menghubungi Attar, namun Attar tidak menjawab telepon Madinah. Hingga pada akhirnya ketika Madinah ingin mengirim pesan teks kepada Attar, saat itu mobil yang ditumpaki oleh Madinah berpapasan dengan mobil lain. Hal itu membuat Madinah terkejut dan Madinah banting setir hingga akhirnya mobil Madinah terjatuh ke dalam jurang. Ya, bahkan saat itu mobil Madinah pun sampai meledak ya kawan-kawan. Para warga yang melihat kejadian itu langsung melapor ke polisi. Ya, namun pada saat polisi memeriksa keadaan mobil tersebut, ternyata mobil tersebut dalam keadaan kosong. Lalu di manakah sebenarnya Madinah berada? Apakah pada saat mobilnya sedang jatuh ke dalam jurang, Madinah
sempat menyelamatkan diri dan melompat dari mobil. Ya, yang pastinya Madinah tidak ikut terbakar di dalam mobil ya kawan-kawan. Ya, untung saja Madinah bisa menyelamatkan diri dari tragedi tersebut. Ya, namun Madinah belum bisa ditemukan. Saat itu Pak polisi pun menelpon ayah Madinah dan memberitahu jika Pak polisi menemukan mobil Madinah jatuh ke dalam jurang dan terbakar. Ya, hal itu membuat ayah Madinah pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Ayah Madinah bahkan sampai lemas mendengar berita itu. Ayah Madinah pun langsung bergegas menuju ke lokasi. Saat itu ayah Madinah pun diantar oleh Diki. Ayah Madinah bertemu dengan polisi dan datang ke kantor polisi. Saat itu ayah Madinah pun bertanya kepada Pak polisi bagaimanakah kronologinya sehingga mobil Madinah bisa masuk ke dalam jurang. Ya, pada saat Pak polisi sedang menjelaskan kronologi tersebut, tiba-tiba Atar datang. Saat itu Atar yang sangat cemas. Atar pun bertanya bagaimanakah kondisi Madinah. Namun ayah Madinah yang sudah sangat kesal kepada Atar, ayah Madinah justru malah memukul Atar di depan Pak polisi. Pada saat itu Pak polisi pun hanya bisa menenangkan Pak Faisal dan juga Atar. Pak polisi mengatakan jika timnya sekarang sedang bergerak untuk menelusuri TKP untuk mencari keberadaan Madinah. Ya, pada saat itu Pak polisi pun mengatakan jika kemungkinan Madinah selamat itu masih ada karena Madinah tidak ikut jatuh dan terbakar di dalam mobilnya. Saat itu Atar pun langsung bergegas untuk mencari Madinah. Pada saat itu Atar pun menyesal karena dirinya telah mengundurkan diri dari Cafe Love Story hingga menyebabkan Madinah bersedih dan juga khawatir kepada dirinya. Atar pun mengatakan dalam hatinya, jika saja dirinya tidak mengundurkan diri dari Cafe Love Story dan dirinya menjawab telepon Madinah, pastinya Madinah tidak akan sekhawatir itu kepada dirinya dan Madinah tidak akan pernah menyusul Atar ke puncak. Dan terjadilah kecelakaan itu. Ya, semoga saja nantinya Madinah bisa ditemukan dalam keadaan baik-baik saja ya kawan-kawan. Ya, semoga saja nantinya Atar dan juga teman-teman yang lainnya dapat menemukan Madinah secepat mungkin, sehingga Atar pun bisa dengan tenang ketika melihat Madinah dalam keadaan baik-baik saja. Ya, semoga saja setelah kejadian ini Atar dan juga Madinah akan memiliki kesempatan bagi mereka untuk saling menyatukan perasaan mereka. Nah, ini adalah prediksi dari Mimin. Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan. Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.